Berperilaku yang struktural meningkat ke sana. Karena apa? Orang yang masih terikat pada agama tidak akan mampu masuk ke wilayah makrifat. Orang yang terikat dengan agama tidak akan pernah sampai kepada makrifat. Jadi kalau kita ingin sampai kepada makrifat, lepaslah dari agama. Murtad. Ini saran dari Weldo. Saran dari orang yang katanya bertauhid 100%. Weldo mengabdi kepada Tuhan dan dia sangat mengabdi kepada Tuhan, dan Tuhan tok yang berhak untuk mempertanyakan apa yang dia lakukan di dunia, betul enggak? Karena bagaimanapun dia orang tauhid, dia orang yang mempercayai Tuhan 100% dan berlindung kepada Tuhan 100%. Jadi kalau kalian mau ke makrifat, keluar dari agama, murtad. Itu saran dari Weldo. Kalian jemaah Ma'iyah yang paling cerdas, paling pintar, beri komentar kalian yang terbaik di bawah. Surga dan neraka itu bertentangan, tidak ada. Surga dan neraka itu bertentangan. Tidak ada. Keren kan? Ini yang dikatakan orang paling bertauhid 100% kata Cak Nun. Model kayak gini yang dikatakan bertauhid 100%. Pemahaman akidah dari mana ini? Tapi pokoknya intinya adalah teman-teman sekalian, mari kita tidak usil kepada siapapun termasuk kepada Weldo. Ya itu bisa dimaklumi kalau agama memang untuk anak-anak, ya, untuk anak-anak. Agama untuk anak-anak. Awal. Jadi agama Islam untuk anak-anak menurut dia, ya. Nabi Muhammad mengajarkan ajaran anak-anak, ya. Kalian jemaah Ma'iyah komentar lagi di bawah. Kalian kemarin membela Weldo sama ini, sama Cak Nun. Kalian tidak peduli kepada Weldo dan kalian percaya kepada Cak Nun yang mengatakan dia orang bertauhid 100%. Dan nyatanya seperti ini. Komentar di bawah. Baik teman-teman, mungkin kalian ketika membaca judul yang saya buat, kalian langsung panas, kalian langsung murka, ya. Tapi di sini kalau teman-teman hanya ingin berkomentar tanpa nonton video ini sampai selesai, maka silahkan pergi, gak perlu nonton video ini. Dan jangan komentar juga, karena apa? Komentar kalian tidak akan berguna. Komentar kalian itu ngalur ngidul, tidak jelas. Ini terkhusus kepada yang dari kemarin-kemarin salah paham dari jemaahnya Cak Nun atau jemaah Ma'iyah ketika saya membahas beliau. Nah, di sini ya teman-teman, saya bukan ingin menjelekkan Cak Nun, pribadi Cak Nun, namun di sini karena komentar kalian membuat saya juga tidak ingin berhenti untuk membahas ini, maka saya akan menentang kalian semua untuk nonton video ini sampai selesai. Dan setelah selesai, berikan pendapat terbaik kalian, berikan argumen terbaik kalian untuk membela junjungan kalian, yaitu Weldo atau Cak Nun yang katanya sudah sejajar mereka sebagai orang yang makrifat dan saling bermesraan katanya di dalam beribadah. Ada pernyataannya Cak Nun ya mengenai Weldo ini yang rajin ibadah. Weldo mengabdi kepada Tuhan dan dia sangat mengabdi kepada Tuhan, dan Tuhan tok yang berhak untuk mempertanyakan apa yang dia lakukan di dunia, betul enggak? Karena bagaimanapun dia orang tauhid, dia orang yang mempercayai Tuhan 100% dan berlindung kepada Tuhan 100%. Dan ada juga pernyataan Cak Nun mengenai Weldo ini yang dia percaya 100% kepada tauhid, ya. Oke, saya di sini tidak akan memberikan banyak komentar ya, tapi saya ingin kalian nonton video ini sampai selesai dan baru komentar. Katanya Cak Nun tahu orang ini dari YouTube bahwa julukannya adalah Hyang, dan juga tahu sosok ini dengan baik bahwa dia adalah seorang yang bertauhid. Cak Nun tahu betul siapa Weldo, namun dia tidak memberikan pelurusan. Oke, kita simak dulu seperti apa videonya. Kalau Islam adalah ajaran Muhammad, dikatakan Muhammad atau Islam menyebut kitab sucinya adalah Quran. Lalu mana yang disebut Quran? Oke. Injil Quran. Juga Quran. Semua baca. Bahkan komik pun juga Quran. Bahkan komik pun juga Quran. Bahkan komik pun juga Quran. Bahkan komik pun Quran. Bagaimana pendapat teman-teman sekalian? Ini kata Cak Nun adalah orang yang bertauhid. Ini adalah orang yang rajin beribadah. Dan orang ini juga adalah orang yang tidak boleh diusik atau usil kepada dia. Biar lanjut video berikutnya. Yang juga pengagum Buddha, pengagum Siddhartha Gautama, tapi yang bukan pengikut Siddhartha Gautama, tapi yang mengikuti apa yang diikuti oleh Siddhartha Gautama. Yang juga sangat kagum sama Yesus, yang satu sekali dengan perjuangan Yesus, tapi yang bukan pengikut Yesus, yang pengikut apa yang diikuti oleh Yesus. Begitu pula yang sangat kagum sekali dengan Siwa, tapi yang bukan pengikut Siwa, yang kagum dengan semua tokoh-tokoh spiritualis, yang ini pengagumnya Muhammad, pengagumnya Nabi Muhammad nomor satu. Nomor satu. Iya, tapi yang bukan pengikutnya Muhammad, tapi yang bukan pengikutnya Muhammad. Tapi yang bukan pengikutnya Muhammad.
Dia bukan pengikutnya Nabi Muhammad. Dan kata Cak Nun, dia orang yang rajin beribadah. Dia adalah orang yang bertauhid 100%. Dan kita jangan usil kepada dia. Apa pendapat kalian sebagai jamaah Cak Nun? Komentar di bawah mengenai pernyataan yang barusan. Pernyataan yang kedua. Lanjut lagi. Mereka punya karya-karya yang luar biasa. Dengan Qurannya, dengan Tripitaka-nya, dengan Injilnya, dengan Wedanya, dengan Bhagavad Gita-nya. Itu karya-karya besar. Bukan orang sembarangan yang mampu melahirkan karya-karya seperti itu. Bukan orang sembarangan yang mampu melahirkan karya-karya seperti karya ya. Bukan orang sembarangan yang mampu melahirkan karya-karya seperti itu. Bukan orang biasa yang memiliki karya-karya seperti itu. Kalimat apa ini? Karya itu adalah suatu karangan. Ya. Jadi orang ini, si Weldo ini menyatakan bahwa Al-Quran adalah karangan manusia, bukan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, Quran disebut oleh Weldo ini sebagai karangan manusia, bukan kalam Allah, yang tidak perlu kita pelajari lagi sekarang. Ini adalah pernyataan yang dia buat. Dan kesesatan ini terdengar jelas di telinga kita dan nampak di mata kita. Kalian sebagai jemaah Cak Nun, apa yang akan kalian lakukan? Komentar lagi di bawah video berikutnya. Pernah aku dengar statement agama yang berbunyi, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Statement yang tidak logis dan tidak ilmiah ini seringkali dipakai oleh orang yang fanatik beragama tetapi bodoh untuk menjatuhkan martabat dan kehormatan keagamaan dan keimanannya seseorang yang dianggap keluar dan bertentangan dengan aliran pemahaman dan keyakinannya. Hadis dinyatakan tidak logis. Hadis yang sahih, perkataan Nabi Muhammad dikatakan tidak logis oleh orang sempak ini. Ya, orang sempak ini, bersempak ini, dia mengatakan hadis sahih, hadis atau perkataan Rasulullah tidak logis lagi untuk kita ikuti. Kalian jemaah Amaiyah, komentar di bawah. Apa pendapat kalian mengenai orang ini? Dan orang ini, kata siapa namanya? Kata Cak Nun, jangan diusili, jangan diganggu. Tapi pokoknya intinya adalah teman-teman sekalian, mari kita tidak usil kepada siapapun termasuk kepada Weldo. Biarkan kemesraan, cintai orang ini, beri kasih sayang. Agar apa? Agar semakin sesat, semakin sesat. Sampai detik ini, hari ini saya buat video, dia juga buat video, dia sesat. Dia sesat. Gak terima saya bilang Weldo sesat karena dia berteman dengan Cak Nun. Komentar di bawah. Lanjut video berikutnya. Tuhan punya kehendak atas terciptanya semua yang ada ini. Bisa mengatakannya semacam itu. Ada kehendak semesta. Jika kita mampu. Tuhan tidak berkehendak katanya ya. Tapi yang terjadi sekarang adalah kehendak semesta. Kehendak semesta, bukan kehendak Tuhan. Keren kan? Orang yang bertauhid ini keren kan? Kata Cak Nun ini orang yang bertauhid ya. Tahu betul Cak Nun sampai mengatakan Weldo adalah orang yang bertauhid 100%. Namun pernyataannya seperti ini. Komentar lagi di bawah. Melangkah sesuai dengan kehendak semesta, maka tidak ada kesulitan dalam hidup. Keinginan itu untuk mengikuti kehendak Tuhan. Ya, kita misalnya kalau kita menyebutnya kehendak Tuhan seolah-olah Tuhan membutuhkan. Tidak. Bukan kehendak Tuhan katanya, kehendak semesta. Ya, kita kata-kata Tuhan berkehendak seolah-olah Tuhan membutuhkan, tidak. Jadi Tuhan yang kita kenal sebagai pencipta itu bukan Tuhan yang sebenarnya. Tuhan yang kita sebut sebagai Tuhan pencipta bukan Tuhan kita semua. Ini akidah dari mana ini? Ya, teman-teman, silahkan komentar. Orang mencoba untuk menuduh Tuhan sebagai pencipta. Menuduh Tuhan? Itu hanya tuduhan saja. Tuduhan saja? Kita tuduh Tuhan itu pencipta. Itu tuduhan pertama. Kita dakwa Tuhan itu sebagai. Seperti kalau dalam perkara kriminal, seseorang kita tuduh sebagai. Kenapa Tuhan dianalogikan sebagai kriminal? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala dianalogikan sebagai kriminal? Dikomparasi dengan kriminal ya, seolah-olah kriminal. Kita dengarkan ini, orang yang paling bertauhid ini, orang yang paling makrifat, paling tasawuf. Dan ingat, di video berikutnya saya akan jelaskan apa tasawuf. Lanjut. Pembunuh. Kenapa kita tuduh sebagai pembunuh? Karena ada korban yang dibunuh. Korban ini menunjukkan adanya pembunuh. Sama, kita menuduh ada pencipta karena ada ciptaan. Ada ciptaan pasti ada penciptaan. Dituduh. Ada korban yang terbunuh pasti ada pembunuh. Kan gitu. Ini metafornya ke sana. Kalau kemudian kita mencoba mencari pembunuh berdasarkan bukti-bukti korban yang terbunuh, kita cari. Kita cari, akhirnya ketemu pembunuhnya, ditangkap. Kemudian kita interogasi. Dia akan jawab, saya memang yang membunuhnya.
Tapi saya kan cuma pelaku saja. Pelaku. Bagaimana? Yang disuruh. Disuruh. Berarti Tuhan yang menciptakan alam semesta ini adalah Tuhan suruhan. Menurut definisi Wildo, yang katanya Cak Nun kemarin, dia adalah orang yang paling bertauhid 100% dia menyembah Allah, bertauhid, percaya kepada Allah SWT, mengatakan bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah Tuhan suruhan. Berarti ada Tuhan yang lain di sana. Komentar lagi di bawah. Berikan pendapat kalian sebagai jemaah Ma'iyah yang paling berbudiman. Lanjut. Aktor utama yang membayar saya untuk membunuh seseorang. Jadi Tuhan yang menciptakan alam semesta ini adalah Tuhan yang dibayar, Tuhan yang disuruh oleh Tuhan yang lain. Ada Tuhan lain di sana ya. Berarti ada banyak Tuhannya menurut versi Wildo. Tauhid apa? Cak Nun mengatakan orang ini paham dengan tauhid. Apa tauhid? Mengesahkan Allah. Qul hu Allahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Beriman dengan ayat ini, ya. Jadi harus beriman bahwa Tuhan itu satu. Tapi kalau kita ikuti yang kata Cak Nun, orang ini bertauhid 100% dan mengatakan Tuhan itu ada banyak, ya. Tuhan yang menciptakan alam semesta ini satu. Dan Tuhan yang menciptakan ini ada yang nyuruh. Jadi ada yang nyuruh-nyuruh gitu. Oke, kita lanjut. Orang yang paling bertauhid ini, kata Cak Nun. Otomatis melakukan perjalanan lagi untuk mencari pembunuh yang sebenar. Kita ketemu lagi bukan sama pembunuhnya, sama perantaranya. Perantara. Perantaranya itu, nih, tadi orang itu untuk membunuh seseorang. Kamu yang harus. Jadi ya, ada dua sudah, si pembunuh sama perantara. Perantara ini adalah orang yang mencari orang lagi untuk membunuh. Ya intinya, Tuhan yang menciptakan ini disuruh oleh Tuhan lagi. Dan Tuhan ini ada yang memerintahkan lagi. Jadi sudah ada dua nih. Ada dua Tuhan ya yang berbeda. Lanjut. Menghubungi dia. Nggak mungkin dia nemui langsung sendiri. Nah ini bayarannya. Otomatis kita akan menemui perantaranya lagi. Oh saya cuma perantara kok. Cuma menyampaikan apa yang disampaikan dari apa istilahnya yang punya gagasan sampai ke pelaku. Oh bagaimana? Ternyata pembunuhnya sebenarnya malah nggak membunuh. Iya kan? Dia nggak membunuh apa-apa dan tidak melakukan apa-apa. Dia hanya menikmati semua hasilnya. Oke. Dia nggak melakukan apa. Tuhan yang tertinggi itu seperti itu. Tuhan tertinggi. Tuhan yang tertinggi itu seperti itu. Jadi Tuhan itu banyak menurut versi Wildo. Tauhid ya, Cak Nun paham nggak kenapa bisa nyebut orang ini bertauhid? Kira-kira. Saya bukan untuk meledek Cak Nun. Karena Cak Nun sebagai orang yang arif katanya, orang yang kita panuti, orang yang kita percayai, orang yang kita anggap sebagai orang yang paling tasawuf, sufi, dan makrifat, mengatakan Wildo ini adalah orang yang percaya 100% kepada tauhid. Tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala yang tunggal. Ingat, yang tunggal. Sedangkan Wildo ini yang disanjung-sanjung Cak Nun, yang dikagumi Cak Nun, dia mengatakan Tuhan itu banyak. Ada Tuhan yang menciptakan, dan yang menciptakan ini ada yang nyuruh, dan yang nyuruh ini ada Tuhan yang tertinggi. Jadi ada level-levelnya kan? Tuhannya ada level kalau dari pemahaman Wildo. Oke, jemaah Ma'iyah yang terhormat, silahkan berikan komentar terbaik kalian di bawah. Silahkan berikan komentar terbaik kalian. Saya tunggu. Lanjut. Dia hanya sebagai penonton saya. Dia melakukan apa? Dia hanya sebagai penonton saya. Sebagai penonton. Melakukan apa? Dia hanya sebagai penonton saya. Dia melakukan apa? Jadi Tuhan hanya nonton ya. Ya, Tuhan nonton. Tidak mengerjakan apa-apa, tidak melakukan apa-apa, tidur-tiduran. Jadi apa namanya tuh? Mager Tuhannya kalau versi Wildo. Tuhan versi Wildo itu adalah Tuhan yang mager, ya? Mager. Karena apa? Banyak Tuhannya. Kalau mau ini nyuruh Tuhan yang itu. Kalau mau bikin ini nyuruh Tuhan itu. Jadi Tuhan yang paling tertinggi mager. Ya, itu versinya si Wildo. Yang katanya Wildo ini orang yang paling bertauhid, 100% bertauhid kata Cak Nun. Saya ulang-ulang lagi ya kata-kata Cak Nun, karena saya saking jengkelnya dengan netizen yang membela Cak Nun membabi buta, tanpa tahu benar dan salahnya dulu. Oke lah, kita tidak mau berprasangka buruk kepada Cak Nun. Mungkin pada waktu itu beliau khilaf, beliau salah, tidak tahu kepada visi misinya si Wildo. Kita maklumi. Tapi sekarang kalau kalian masih mengatakan, kalian masih membela Wildo sebagai teman baiknya Cak Nun, Ainun Najib, dan juga dianggap setara keilmuannya antara Ainun Najib dengan Wildo, yaitu Cak Nun, dengan Wildo, maka saya sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Saya mengatakan
Oh, teman-teman pasti paham. Ya, teman-teman pasti paham. Lanjut. Apa bedanya Islam, Hindu, Kristen, Buddha? Ya. Apa yang membuat beda? Apa? Metodologinya. Seperti Yang yang membuat beda dijelaskan. kan hanya tempat sembahyangnya, cara ibadahnya. Agama itu pintu bagi yang, Oke. dan pintu itu sudah yang lewati. Oh, Ya. jadi Hyang ini sudah melewati berbagai macam pintu ya. Jadi pintu itu adalah agama atau syariat dan dia sudah lewat semua agama dia. Jadi agama sudah dia kuasai dengan baik ya. Di agama itu disebut apa? Syariat. Syariat itu apa? Aturan, tata cara beragama ya. Tata cara menyembah Allah, tata cara untuk menjadi muslim yang baik bagaimana. Dan kita lihat apakah seperti ini tata cara orang beragama dengan baik. Dan orang ini, kata Cak Nun, jangan kita usil kepada dia. Jangan pernah kita usil. Karena dia adalah orang yang paling bertauhid 100%, kata Cak Nun. Berarti Cak Nun tahu betul kepada orang ini. Jemaah Cak Nun yang paling terhormat, silahkan berikan komentar kalian di bawah. Komentar paling terbaik kalian, sehingga bisa membenarkan orang ini. Kira-kira bagaimana komentarnya? Jadi orang ini, si Weldo ini mulai mau mengatakan, atau orang ini Weldo yang katanya bertauhid 100% tidak beriman kepada inna dina indallahil Islam. Dia tidak beriman kepada ayat Allah ini, bahwa agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam, sedangkan dia membantah ayat ini. Apakah orang ini bisa kita sebut Islam? Muslim? No. Dia sesat dan kafir. Gak terima Weldo saya bilang sesat dan kafir. Agama apa kalian? Pengikutnya siapa kalian ini ya? Mengikuti apa? Mengikuti ajaran apa? Al-Quran saja mengatakan demikian dan dia menentang. Ya, menentang orang ini. Dan tidak boleh kita katakan kafir. Buang saja surat Al-Kafirun itu ya. Jangan pelajari surat Al-Kafirun. Belajar surat yang lain. Surat cinta. Surat kemesraan. Lanjut. Yang bukan penjaga pintu. Ya. Security. Yang punya pintu. Seperti agama-agama yang lainnya. Buka pintu saja. Oke. Teman-teman, saya sudah menjelaskan kemarin ya tentang syariat, thariqah, hakikat, dan marifat. Sudah saya jelaskan dengan gamblang di video sebelumnya. Dan kalau kalian masih tidak paham dengan satu kesatuan yang saya maksud antara syariat sampai marifat, berarti pemahaman kalian ada yang salah. Atau mungkin pemahaman kalian satu server dengan orang sejenis Weldo ini. Lanjutlah. Si pembuat pintu beda-beda, warna pintu beda-beda, bentuk pintu beda-beda. Tapi Ya. kalau udah masuk ke dalam sama. Pintunya sendiri-sendiri dan merasa Pintunya Doraemon ya. Pintu kemana saja. Pintunya Doraemon pokoknya. Kalau menurut versi ini. Jadi satu pintu atau banyak pintu menuju ke tempat yang sama. Jadi pintunya WC, kalau kita masuk ke WC bisa tembus ke kamar tidur gitu. Kalau kita masuk ke pintu kamar tidur, kita bisa tembus ke halaman rumah. Jadi apapun yang dimaksud oleh Weldo, ini acakadul. Ini orang membuat analogi antara semua agama itu sama. Jadi orang ini, Weldo ini, sudah kafir kepada ayat Allah yang berbunyi, sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah adalah Islam. Jadi dia sudah kafir dengan itu. Kenapa? Menyamakan seluruh agama sama. Agama benar kayak gitu. Oke. Kalian pengikut jemaah Ma'iyah yang paling budiman, komentar di bawah dengan argumen terbaik kalian untuk membela teman Cak Nun ini yang katanya orang bertauhid 100%. Lanjut. sendiri yang paling benar, paling baik, Iya. dan menganggap pintunya sendiri yang menuju Tuhan, yang lain tidak. Ya. Apalagi nakut-nakuti orang dengan neraka, dengan surga, dengan neraka, seolah-olah pernah ke neraka saja. Seolah-olah pernah ke neraka saja. Nabi Muhammad pernah menjelaskan tentang surga neraka ya. Al-Quran juga banyak ayatnya yang menjelaskan tentang surga neraka. Dan dia tidak percaya dengan perkataan Nabi. Dan tidak juga percaya kepada ayat-ayat di Al-Quran. Karena apa? Dia tidak percaya pada surga neraka. Oke? Lanjut lagi. Ini pertanyaan dari diri Diva sendiri. Kalau memang iya, di mana surga, di mana neraka? Ditanya. Tempatnya itu loh yang di mana ya? Di mana? Itu seharusnya ditanyakan pada mereka yang percaya. Itu yang Iya. Jadi kalau kita mau mengikuti pernyataan si Weldo ini bahwa dia tidak percaya pada yang gaib yaitu surga dan neraka, apakah ini yang disebut dengan orang paling beriman atau orang yang paling bertauhid, kata Cak Nun? Tentu tidak.
Tentu tidak. Karena apa? Kita sebagai manusia tidak pantas untuk menanyakan di mana keberadaan Allah. Tidak pantas. Karena Allah itu punya kehendak mau dimanapun dia berada. Dan yang paling jelas, Allah itu di arsy, ya, di sana. Dan Allah juga bisa kemanapun dia mau. Dan juga pernah ada suatu riwayat, ya, ada suatu riwayat atau hadis di mana ada seorang budak perempuan, ya, teman-teman, ada budak perempuan ditangkap lalu bertemu dengan Rasulullah. Lalu ditanyakan kepada perempuan itu, di manakah Allah berada? Dan perempuan itu menjawab, Allah itu di langit, di atas, ya, di atas. Sedangkan lalu Rasulullah bertanya lagi, yaitu, aku ini siapa? Kata Rasulullah. Perempuan itu menjawab, engkau adalah utusan Allah. Lalu Rasulullah langsung menegaskan, bebaskan perempuan itu, karena orang itu adalah orang yang beriman. Seperti itu. Dan kita tidak perlu cari tahu keberadaan Allah itu di langit yang mana, ya. Dan Allah itu mau menetap di mana, karena Allah bukan makhluk, ya. Allah bukan makhluk yang tidak butuh tempat seperti kita. Allah bukan makhluk yang butuh tempat seperti kita, melainkan Allah itu yang menciptakan segalanya. Jadi dia bebas mau dimanapun. Jadi kita tidak layak atau tidak pantas untuk menanyakan Allah itu di mana sebenarnya. Berbeda halnya dengan si Weldo ini ketika dia sudah tidak percaya dengan yang gaib, yaitu surga dan neraka. Dan kepada jemaah Ma'iyah yang dari kemarin membela Cak Nun mati-matian, membabi buta, silahkan beri komentar terbaik kalian. Ya, apa pendapat kalian mengenai kesesatan oleh si Weldo ini, sahabatnya Cak Nun ini? Apa kira-kira? Kita lanjut lagi yuk. Jadi semua yang bertentangan itu tidak ada. Ya. Yang ada yang berpasangan. Sok paling tahu, ya, sok paling tahu. Sedangkan kepada ayat Al-Quran saja dia tidak paham. Nanti diacak, dipertanyakan, dia malah bingung dia. Kan, lanjutlah. Surga dan neraka itu bertentangan, tidak ada. Surga dan neraka itu bertentangan, tidak ada. Surga dan neraka itu bertentangan. Tidak ada. Keren kan? Ini yang dikatakan orang paling bertauhid 100%, kata Cak Nun. Model kayak gini yang dikatakan bertauhid 100%. Pemahaman akidah dari mana ini? Oke, kita maklumin. Mungkin pada waktu itu Cak Nun khilaf, salah, tidak tahu dan tidak mentabayuni siapa Weldo ini. Ya, mungkin tidak mentabayuni. Karena apa? Mungkin hanya melalui katanya-katanya. Tidak apa-apa ya Cak Nun, tidak apa-apa. Namun, ketahuilah, ini adalah orang yang benar-benar sesat dan pernah Anda katakan dia orang yang paling bertauhid 100%. Dan kita jangan usil kepada dia. Meskipun dia usil kepada akidah Islam, kita jangan usil. Beri komentar terbaik. Lanjut. Baik buruk itu bertentangan, tidak ada. Surga dan neraka. Orang ini. Lahir dan mati juga ilusi. Kamu yang ilusi. Siang malam ilusi. Semuanya tidak nyata. Ilmu dari mana itu? Aturan, peraturan. Peraturan katanya. Ulang-ulang. Syariat itu artinya struktur. Oke. Syariat itu adalah struktur katanya. Struktur. Aturan, peraturan, ketentuan. Jadi orang-orang, bagaimana kita berperilaku yang struktural menikah di sana. Karena apa? Orang yang masih terikat pada agama tidak akan mampu masuk ke wilayah marifat. Orang yang terikat dengan agama tidak akan pernah sampai kepada ma'rifat. Jadi kalau kita ingin sampai kepada ma'rifat, lepaslah dari agama. Murtad. Ini saran dari Weldo. Saran dari orang yang katanya bertauhid 100%. Ya, dia bertauhid 100% dan mengatakan kepada kita semua, kalian yang masih bersyariat masih di level rendahan. Tidak akan pernah sampai ke ma'rifat selama kalian beragama. Jadi kalau kalian mau ke ma'rifat, keluar dari agama, murtad. Itu saran dari Weldo. Kalian jemaah Ma'iyah yang paling cerdas, paling pintar, beri komentar kalian yang terbaik di bawah. Saya beri forum di sini untuk berdiskusi. Lanjut. Mungkin mereka mencapai ma'rifat, tapi bukan ma'rifat yang ma'rifat. Baru ma'rifatnya syariat. Mungkin mereka bisa mencapai ma'rifat, tapi ma'rifatnya syariat, bukan ma'rifatnya ma'rifat. Jadi syariat itu memiliki ma'rifat. Ada kayak itu-gitunya. Jadi orang yang paling paham dengan tauhid ini 100% bertauhid, memiliki keyakinan yang berbeda dan mengajak kita semua untuk keluar dari syariat. Agar apa? Agar bisa mencapai kepada ma'rifat. Ya, beri komentar terbaik dah. Lanjut. Orang kalau sudah mencapai titik ma'rifat yang sebenarnya tidak lagi berbicara agama.
Nah, Sebab orang kalau sudah mencapai titik makrifat yang sebenarnya tidak lagi berbicara agama. Bahwa orang kalau sudah mencapai titik makrifat yang sebenarnya tidak lagi berbicara. sebab kalau orang sudah sampai kepada titik makrifat yang sebenarnya, dia tidak akan berbicara lagi tentang agama. Sedangkan sangat jelas di dalam Al-Quran, Inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Islam. Dan orang ini mengatakan tidak akan pernah sampai kepada makrifat, yaitu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama kalian masih beragama. Maka dari itu, keluarlah dari agama, ikut weldo. Agar apa? Agar bisa mencapai makrifat. Kayak gitu. Ya. Ini orang yang paling bertauhid ini orang. Kata Cak Nun. Kalian pengikut Cak Nun? Komentar di bawah. Penuhi komentar kalian di bawah. Beri pendapat tentang weldo. Saya menentang kalian untuk mentabayuni weldo. Untuk mengkomentari siapa weldo setelah menonton video ini. Lanjut. Kalau udah sampai makrifat itu harus menjadi terbuka. Tapi dia akan menjadi bijaksana. Nggak sebelum marahnya salah. Boh. Nabi Muhammad kurang makrifat apa? Nabi Muhammad kurang makrifat apa, Wildo? Kamu kalau ada di hadapan saya tak robek-robek gitu. Nabi Muhammad tuh kurang makrifat apa? Tapi tegas Nabi Muhammad. Yang salah katakan salah, kata Nabi Muhammad. Yang benar katakan benar. Jangan pernah mencampur baurkan antara yang benar dengan yang salah. Karena sejatinya yang hak dengan yang batil itu bertentangan. Tidak akan pernah disatukan. Kalau ini enggak. Semua benar. Semua benar. Meskipun hidup hanya pakai sempak, benar, kata dia. Bertato-tato, merusak apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar menurut dia. Dan ini orang dikagumi, ya, dikagumi sama Cak Nun. Keren. Oke, jemaah Ma'iyah, keren kalian. Lanjut. Memang harus ada masalah, memang harus ada tarikan, memang harus ada korektor, memang harus ada hakikat. Nggak ada yang menyalahkan. Kalau orang belum capai titik makrifat, tapi orang syariat seringkali gampang menyalahkan. Sekali orang tadi mengatakan, wow, makrifat tanpa syariat itu nggak jelas. Ini orang-orang yang mengatakan semacam ini orang-orang yang sama sekali tidak berpengalaman dan bodoh. Bagi yang perubahan yang terjadi di Arab itu satu perubahan yang bagus ya, satu perubahan yang bagus artinya dia mencoba untuk memahami pengertian hijab itu sendiri apa. Kemudian mereka mencoba untuk maju ke depan gitu loh. Iya. Dengan dari budaya-budaya sebelumnya, yang namanya hijab itu sebetulnya hanya budaya di Arab. Jilbab itu hanya budaya menurut si Weldo. Kita dengarkan dulu ya. Kalian saya kasih waktu untuk berkomentar di bawah. Ya, pengikut Cak Nun ya. Yang namanya hijab itu sebetulnya hanya budaya di Arab. Yang namanya hijab itu sebetulnya hanya budaya di Arab. Kalau kita bicara tentang hijab, itu berarti kita bicara tentang budaya Arab. Hijab itu budaya Arab. Iya. Oke. Begini. Lanjut. Dalam budaya Arab, orang-orang yang berkelas, ya, itu semuanya pakai hijab di sana. Orang seperti ini, orang yang berpenampilan seperti ini ditanya jawab perihal akidah. Na'udzubillahi min zalik. Na'udzubillahi min zalik. Kenapa bisa orang seperti ini diberikan panggung untuk berbicara mengenai akidah dan terlebih mengenai sejarah Islam? Ya, sejarah Islam. Ya ngaco, ngalur ngidul. Tapi kalau ini kan dianggap sudah ma'rifat ini. Dia dianggap sudah ma'rifat. Jadi punya kebebasan mau bicara apa saja. Dan kita jangan menentang karena dia dibela sama Cak Nun. Dia dipesankan oleh Cak Nun kepada jemaah, jangan usil, biarkan saja dia. Makanya sampai sekarang Weldo ini semakin dibiarkan, semakin sesat. Ya, dari mulai yang namanya barko, burdah, nukbah, jilbab, masker juga ya. Kalau masker kan mulutnya aja sama hidungnya aja yang ditutupin. Sebelum pada saat masa kepemimpinan Nabi Muhammad, itu apa orang-orang Arab sudah pakai hijab juga ya? Ya jelas, yang namanya jelas katanya. Kan sudah masa Nabi Muhammad datang untuk merubah budaya kan enggak. Nabi Muhammad diturunkan di Timur Tengah karena kebudayaan, adat dan tradisi di sana itu jahil.
Tidak ada orang yang menutupi aurat dulu, seks bebas dan lain sebagainya. Itu yang ada di Timur Tengah. Disebutkan bahwa di Timur Tengah itu adalah tempat di mana kemaksiatan itu merajalela. Makanya Nabi Muhammad diutus di sana untuk membawa umat dari minadz-dzulumati ilan nur. Seperti itu ya, teman-teman, seperti itu. Weldo. Nabi Muhammad itu untuk ingin membenahi akhlaknya, ingin membenahi tingkah lakunya, cara berpikirnya. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'dhain. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Nah, yang ini masuk ke nalar logikanya Diva saja sih. Ya. Mungkin teman-teman Diva juga ada yang punya pemikiran sama seperti Apa? Diva. Kalau kita maksudnya teliti kalimat syahadat itu kan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kata-kata bersaksi itu kan berarti kita menyaksikan kan yang Jadi kata-kata bersaksi menurut definisi kedua orang tolol ini ya adalah menyaksikan atau selamat menyaksikan, kayak gitu ya, menyaksikan TV, menyaksikan pertunjukan ya. Bersaksi ya, menyaksikan dan bersaksi itu berbeda hal. Orang yang bersaksi itu bisa dimanapun dan juga bisa dengan apapun. Bersaksi bahwa dia adalah orang yang percaya. Bersaksi adalah orang yang percaya, bukan orang yang harus nonton, menyaksikan. Seperti itu ya. Semoga bisa dengan mudah dipahami. Sedangkan pengalaman Diva selama ini, mungkin kita nggak usah ke yang lain-lain dulu ya. Pengalaman Diva sendiri hanya sekedar mengucapkan aja. Ucapan syahadat. Iya, tanpa menyaksikan apa-apa kan yang gitu. Ini berhijab, ini orang apa ini ya? Orang model apa ini ya? Kok berhijab tapi pertanyaannya bodoh ya? Apa sengaja sudah disetel bodoh agar apa bisa menjawab dengan hal-hal yang bodoh juga? Nih teman-teman yang percaya dengan ucapan Cak Nun ya, kalian percaya dengan ucapan Cak Nun bahwa orang ini adalah orang yang bertauhid 100% dan nyatanya seperti ini. Berikan komentar kalian. Komentar dengan cara yang paling cerdas untuk membenarkan Cak Nun. Silahkan. Ini maksudnya tanpa menyinggung siapapun, tapi Diva hanya share pengalaman pribadi. Kata-kata menyaksikan bahwa aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan Muhammad adalah utusan Allah. Berarti kan kita bisa menyaksikan itu ya. Betul. Gitu ya yang? Ya, syahadat yang diperkenalkan pada tingkat syariat atau tingkat agama. Tingkat agama? Yang cuma mengucapkan saja. Iya. Ya itu bisa dimaklumi kalau agama memang untuk anak-anak, ya, untuk anak-anak. Agama untuk anak-anak. Awal. Jadi agama Islam untuk anak-anak menurut dia, ya. Nabi Muhammad mengajarkan ajaran anak-anak, ya. Kalian jemaah Ma'iyah, komentar lagi di bawah. Kalian kemarin membela Wildo sama ini, sama Cak Nun. Kalian tidak peduli kepada Wildo dan kalian percaya kepada Cak Nun yang mengatakan dia orang bertauhid 100%. Dan nyatanya seperti ini. Komentar di bawah. Nah, sedangkan syahadat yang sebenarnya sebagaimana yang tertulis dalam statementnya, aku bersaksi. Ya harusnya memang kita harus menyaksikan. Harus menyaksikan. Orang dulu ketika dia bertemu dengan Nabi Muhammad, ya dia bersaksi, ya. Dan itu disebut sebagai awal orang untuk masuk Islam. Jadi Islam kemana-mana, dia bukan harus Nabi Muhammad menjadi kage bunsin ya, nyampe kemana-mana, gak perlu. Jadi Nabi Muhammad tidak perlu memecah diri ya, menjadi 1000 gitu ke berbagai macam tempat untuk menjadi wali sebagai saksi kayak gitu. Tidak, gak perlu seperti itu. Karena ketika ada risalah, ada pesan kebenaran kepada manusia, hei manusia, telah diutus seorang nabi yang bernama Muhammad, apakah kamu beriman?
apakah kamu mau bersyahadat? Itu pada zaman dulu. Orang-orang yang jahil dulu, orang yang tidak percaya dengan Nabi Muhammad, dia mencari kebenaran sehingga bertemu dengan Nabi Muhammad. Sehingga kebenaran itu terus berjalan sampai Islam tegak, kokoh, dan kuat sampai sekarang. Nah, ketika Islam kuat sampai sekarang, besar, apakah kita harus bertemu dengan Nabi untuk bersyahadat lagi? Tidak seperti itu konsepnya. Ya, mungkin kalian yang memiliki ilmu makrifat paling tinggi bisa jelaskan nih perkataan orang yang paling bertauhid nih di bawah. Bagaimana pendapat kalian? Ini orang yang tasawuf makrifat ini ya. Kita harus menyaksikan siapa yang jadi penghubung. Menyaksikan siapa yang menjadi penghubung. Ya, kita sudah bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang diutus kepada kita semua sebagai Nabi terakhir. Ingat, Nabi terakhir. Kalau kalian tidak percaya bahwa Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir, yaitu berarti kalian sudah ingkar kepada Al-Quran. Bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir dan penutup para Nabi. Tidak akan ada Nabi lagi. Tidak akan ada Nabi lagi. Oh, Weldo ini sudah ingkar kepada Al-Quran orang ini, kafir ini kepada Al-Quran. Kenapa saya berteriak kafir? Karena dia telah ingkar kepada Al-Quran surat Al-Ahzab ayat ke-40. Seperti itu. Tidak boleh orang ini disebut kafir. Kafir karena tidak percaya kepada firman Allah atau kalam Allah yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Dia mau mengaku Nabi dan sudah mengaku Nabi. Ya, sudah mengaku Nabi. Dan katanya, kata Canun, ini orang yang paling bertauhid. Seperti ini orang yang bertauhid. Tauhid apa ini? Tauhid macam apa nih? Dan ini orang tidak boleh kita usili katanya. Biarkan untuk melangsungkan kemesraan. Ya, bermesraan dengan orang kafir seperti ini. Bermesraan dengan orang sesat seperti ini. Katanya orang yang sesat dan mengkafirkan itu adalah orang yang Wahabi katanya. Terus, kalau menurut kalian, orang yang tidak percaya pada Al-Quran ini disebut apa ini? Komentar di bawah. Kalian ya, yang paling alim, kalian yang paling ma'rifat, paling tasawuf, komentar di bawah. Bagaimana pendapat kalian mengenai orang ini?